Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menegaskan peluang tampil ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka meski Garuda Muda kalah dari Irak di Piala Asia U23 2024. Sempat unggul melalui Ivar Jenner, Indonesia kena comeback Irak dengan skor 1-2 lewat perpanjangan waktu 120 menit. Masing-masing gol Irak dicetak Zaid Tahsen dan Ali Jassim. Sintayong juga tak segan mengucapkan selamat kepada Irak yang berhasil mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Mengikuti jejak dia, tim finalis Piala Asia U23 Uzbekistan dan Jepang. Selamat buat tim Irak yang melaju ke Olimpiade. Ya, ini tentu hasil yang sangat disayangkan. Kami sudah melakukan yang terbaik, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga melecet motivasi para pemain yang masih punya kesempatan terakhir untuk mewujudkan mimpi banyak orang di Indonesia. Kami masih punya kesempatan masuk Olimpiade. Hari ini kedua tim bekerja keras untuk bisa meraih peringkat ketiga dan tiket Olimpiade. Kedua tim sudah bermain bagus. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pemain Timnas Indonesia yang sudah berusaha di pertandingan ini, ujar Sintayong. Meski kalah dari Irak, peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 masih terbuka. Skuad arahan Sintayong akan menghadapi Guinea pada babak play-off antar konfederasi. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Guinea dalam laga penentu tiket terakhir Olimpiade 2024 di Stadion Centre National de Football, Perancis. Usai sudah penampilan debut Timnas Indonesia di Piala Asia U23 dengan menyandang status sebagai penghuni peringkat keempat. Kekalahan dari Irak menjadi laga terakhir Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Secara total, Pratama Arhan dan kawan-kawan bermain 6 kali dengan rincian 3 kali di fase grup dan 3 kali di babak gugur. Dari 6 laga tersebut, 3 pertandingan terakhir dengan kemenangan dan sisanya kekalahan. Kemenangan diraih di atas Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Khusus melawan Korea, anak asuh Sintayong harus berjuang hingga babak adu penalti. Sementara kekalahan diderita saat bertemu Qatar pada laga pembuka fase grup, Uzbekistan dalam laga semifinal, dan Irak perebutan peringkat ketiga. Bermain sebanyak 6 kali, Timnas Indonesia U23 mengoleksi 8 gol, 5 diantaranya dibuat saat persaingan grup, 3 sisanya pada saat fase gugur. Yordania tercatat sebagai kesebelasan yang paling banyak dibobol Indonesia dengan 4 gol. Sementara Korea dibobol 2 kali dan sisanya masing-masing 1 gol ke gawang Australia dan Irak. Terdapat 5 pemain yang mencetak gol di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, Komang Teguh, Rafael Struijk masing-masing mengemas 2 gol. Sedangkan Witan Sulaiman dan Ivar Jenner melesakan 1 gol. Untuk jumlah kebobolan tercatat ada 9 gol yang masuk ke gawang Hernando, selain 2 gol Qatar dan 1 gol Yordania pada fase grup. Gawang Indonesia selalu kebobolan 2 gol pada perempat final hingga perebutan peringkat ketiga. Tak cuma dibobol lawan, tercatat ada 3 gol bunuh diri yang bersarang di gawang skuad Garuda Muda. Justin Hapner, Komang Teguh, dan Pratama Arhan menjadi pencatat gol bunuh diri. Hal lain yang mencolok adalah jumlah kartu merah yang diterima pemain Timnas Indonesia U23. Ivar Jenner mendapat 2 kartu kuning sehingga dikeluarkan dalam laga melawan Qatar. Selain itu, Ramadan Sananta dan Rizky Ridho mendapat kartu merah langsung dalam laga berbeda. Sintayong menanggapi sebuah kesalahan Justin Hapner yang membuat pemain Irak Ali Jassim bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia U23 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 kalah dari Irak dalam pertandingan penentuan perebutan tiket Olimpiade di ajang Piala Asia U23 2024. Gol kemenangan Irak terjadi pada menit ke-96 atau pada babak extra time. Sebuah umpan panjang Muntader Mohamed gagal diantisipasi dengan baik oleh Justin Hapner. Bola kemudian bisa dikuasai Jassim dan pemain andalan Irak itu membobol gawang Hernando Ari. Dalam konferensi pers usai pertandingan, seorang jurnalis Irak bertanya soal permasalahan di garis pertahanan Indonesia. Apa pada saat gol tersebut kepada Sintayong. Tanpa aling-aling, Sintayong menjawab pertanyaan soal blunder pemain Wolverhampton Wanderers yang
dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Saya tidak paham kenapa Justin bikin kesalahan itu. Saya masih belum yakin soal itu. Jadi itu juga jadi pertanyaan buat saya. Selain kesalahan fatal yang menjadi awal mula petaka gol Irak, Hafner sejatinya tampil cukup meyakinkan selama 120 menit menggalang pertahanan bersama Muhammad Ferrari dan Nathan Joaon. Seperti biasa, Hafner tampil lugas dan keras dalam mematahkan serangan lawan. Hafner juga menjadi kapten menggantikan Rizky Ridho yang mendapat larangan tampil karena kartu merah pada laga semifinal. Pada laga ini, Hafner mendapat kartu kuning karena menabrak Muntader Muhammad dalam duel udara. Kekalahan dari Irak membuat Indonesia harus bertemu Guinea pada playoff antar konfederasi guna menentukan pemilik tiket terakhir Olimpiade 2024. Sintayong ternyata masih menyimpan kekesalan terhadap kinerja sebagai sebagian wasit kontroversial di sepanjang gelaran Piala Asia U23 2024. Sintayong memuji penampilan skuad arahannya yang sukses menembus semifinal di Qatar. Marcelino Ferdinand mampu membuat kejutan banyak orang meski takluk 1-2 dari perebutan tempat ketiga. Mungkin banyak yang menilai performa Indonesia meningkat sejak pertandingan pertama di turnamen ini. Saya rasa tim ini pantas mendapat apresiasi dari banyak orang, kata Sintayong. Kendati demikian, Sintayong masih kecewa dengan kinerja wasit di Qatar, terutama terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia lawan Qatar di fase grup dan Uzbekistan pada semifinal. Tapi saya masih merasa tidak puas dan kecewa keputusan wasit pada pertandingan pertama dan semifinal. Keputusan itu bisa mengubah hasil pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu tak mempermasalahkan keputusan wasit VAR, namun ia menilai ada beberapa keputusan fatal yang dibuat wasit tengah. Saya rasa masalah dari pengambilan keputusan ini adalah dari wasit karena kualitas individu mereka. Soal VAR menghasilkan keputusan yang lebih bagus, tetapi wasit yang tidak bisa melihat hal yang seharusnya bisa dilihat seharusnya berhenti menjadi wasit, terang Sintayong. Meski kalah dari Irak, peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 masih terbuka. Skuad arahan Sintayong akan menghadapi Guinea pada babak playoff antar konfederasi. Duel Indonesia versus Guinea dalam laga penentu tiket terakhir Olimpiade 2024 akan digelar di Stadion Centre National du Football, Perancis. Perjalanan timnas Indonesia U23 memperebutkan tiket Olimpiade 2024 harus berlanjut ke laga playoff antar konfederasi. Kapan jadwal timnas Indonesia U23 versus Guinea dalam perebutan tiket Olimpiade? Pupus harapan Indonesia meraih tiket Olimpiade langsung melalui Piala Asia U23 2024. Langkah Hernando Ari dan kawan-kawan meraih tiket semifinal Piala Asia U23 2024 tak langsung berubah jatah ke pesta olahraga dunia. Pada kesempatan pertama meraih tiket ke Olimpiade, Indonesia kalah dari Uzbekistan sekaligus gagal ke final Piala Asia U23 2024. Sementara pada kesempatan kedua dalam perebutan peringkat ketiga, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Irak. Jalan menuju Paris belum tertutup, masih ada satu kesempatan. Timnas Indonesia U23 harus meraih kemenangan dalam laga playoff antar konfederasi melawan Guinea. Kapan jadwal timnas Indonesia U23 versus Guinea dalam perebutan tiket Olimpiade? Duel tersebut direncanakan berlangsung pada 9 Mei di Perancis. Pemenang dari laga berformat single leg itu bakal menjadi negara ke-16 atau negara terakhir yang mendapat jatah ke Olimpiade 2024. Guinea yang menjadi lawan Indonesia pada babak playoff merupakan peringkat keempat Piala Afrika U23 2023. Indonesia dan Guinea sama-sama baru pernah merasakan satu kali bermain di arena Olimpiade. Indonesia kali pertama tampil di Olimpiade adalah 1956. Ketika itu kesebelasan nasional yang diperkuat seperti Mauli Sailan dan Rahman bermain dua kali di babak perempat final melawan Uni Soviet. Setelah skor 0-0 pada pertandingan pertama, Indonesia kebobolan 4 kali pada pertemuan kedua. Sementara itu, Guinea terakhir berlaga di Olimpiade adalah 1968. Guinea ketika itu menjadi juru kunci fase grup.